Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Subahan. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Palangkaraya dengan prodi Hukum Tata Negara. Nah, kali ini saya akan memaparkan sebuah materi yang mengenai kewarganegaraan Indonesia. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas saya sebagai mahasiswa, yaitu mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah kewarganegaraan. Video yang saya buat bisa bermanfaat bagi kita semua. Di video ini kita akan membahas apa itu kewarganegaraan, apa itu asas-asasnya, cara memperolehnya, hingga hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Yuk kita mulai. Selanjutnya kita akan masuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah status resmi seseorang sebagai dari suatu negara. Dalam konteks Indonesia, yang berarti kewarganegaraan berarti pengakuan hukum bahwa seseorang adalah bagian dari bangsa Indonesia dengan hak dan kewajiban penuh sebagai warga negara. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, kewarganegaraan adalah segala ihwal yang berkaitan dengan warga negara, yang artinya mencakup seluruh urusan tentang hak, kewajiban, status, dan pengakuan seseorang oleh negara. Selanjutnya kita akan masuki materi yang kedua mengenai asas kewarganegaraan Indonesia. Indonesia menganut beberapa asas kewarganegaraan. Yang pertama yaitu asas Ius Sanguinis, yang berartikan kewarganegaraan berdasarkan keturunan bukan tempat lahir. Yang kedua yaitu asas Ius Soli terbatas, yang berartikan bahwasannya kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir namun dengan syarat tertentu. Yang ketiga yaitu asas kewarganegaraan tunggal, yang artinya seseorang hanya boleh punya satu kewarganegaraan saja. Yang keempat yaitu asas kewarganegaraan ganda atau bisa disebut dengan terbatas. Kasusnya seperti untuk anak hasil perkawinan campuran. Biasanya mereka bisa memiliki dua kewarganegaraan hingga usia tertentu saja. Selanjutnya kita akan masuki pembahasan yang ketiga, yaitu cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Jadi ada beberapa cara seseorang bisa menjadi warga negara Indonesia. Yang pertama yaitu kelahiran. Nah, lahir ini dari orang tua WNI maksudnya. Yang kedua yaitu pengangkatan anak oleh WNI. Yang ketiga yaitu permohonan atau naturalisasi. Biasanya yaitu permintaan kewarganegaraan dari orang asing. Yang keempat yaitu perkawinan. Misalnya WNA yang menikah dengan WNI bisa mengajukan kewarganegaraannya. Yang kelima yaitu pemberian oleh presiden, misalnya dalam kondisi kasus tertentu lah. Yang keenam yaitu ikut orang tua, misalnya jika orang tuanya menjadi WNI, anaknya bisa ikut menjadi WNI juga. Selanjutnya kita akan masuki pembahasan yang keempat mengenai kehilangan kewarganegaraan. Kewarganegaraan Indonesia bisa hilang, contohnya jika pertama, seseorang secara sukarela menjadi warga negara lain. Yang kedua yaitu masuk dinas militer negara asing tanpa izin presiden. Yang ketiga yaitu tidak menolak status warga negara asing saat memperolehnya. Yang keempat yaitu tinggal di luar negeri lebih dari 5 tahun tanpa melapor. Yang kelima yaitu berperilaku yang menunjukkan kesetiaan pada negara lain. Jadi 5 kasus di atas tersebut semua itu diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Selanjutnya kita akan masuki pembahasan yang kelima, yaitu hak dan kewajiban warga negara. Jadi sebagai warga negara kita punya hak dan kewajiban. Selanjutnya kita masuki mengenai hak-hak warga negara antara lain. Yang pertama yaitu hak atas pendidikan. Jadi kita sebagai warga berhak untuk mendapat hak atas pendidikan kita. Yang kedua yaitu hak menyampaikan pendapat. Jadi sebagai warga negara kita bisa dapat menyampaikan pendapat kita untuk negara kita sendiri. Yang ketiga yaitu hak atas pekerjaan penghidupan yang layak.
Jadi sebagai warga negara kita berhak untuk bekerja di dalam negara kita sendiri. Selanjutnya kita akan masuki kewajiban kita sebagai warga negara. Yang pertama yaitu taat pada hukum. Kita sebagai warga negara harus taat pada hukum. Yang kedua yaitu membayar pajak. Nah, jadi sebagai warga negara kita juga harus membayar pajak. Yang ketiga yaitu ikut serta dalam bela negara, seperti ikut wajib militer. Misalnya kalau kita wajib militer, maka kita bisa ikut wajib militer, atau membantu saat kita atau biasanya kita bisa dapat membantu saat negara kita butuh kita tersebut. Selanjutnya kita akan masuki pembahasan yang keenam ya teman-teman. Nah, di situ mengenai permasalahan kewarganegaraan. Ternyata masalah kewarganegaraan tidak sederhana itu. Ada beberapa masalah yang sering muncul. Yang pertama nih, kewarganegaraan ganda. Misalnya pada anak dari perkawinan campuran. Yang kedua, misalnya stateless, yang berarti kan yaitu seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali. Nah, yang ketiga ini sering kali muncul di negara kita seperti Indonesia. Saat ini seperti naturalisasi atlet asing demi prestasi olahraga nasional. Nah, di Indonesia sekarang ini kan banyak sekali naturalisasi sepak bola. Nah, jadi itu termasuk kasus dari permasalahan kewarganegaraan. Selanjutnya yang keempat yaitu kasus imigran ilegal yang tinggal di Indonesia tanpa dokumen yang sah. Jadi 4 kasus di atas tersebut semua ini menjadi tantangan dalam sistem hukum dan administrasi kependudukan kita. Nah, jadi teman-teman, dari materi pertama sampai materi ke-6 tadi, dari semua yang kita pelajari hari ini bisa dapat disimpulkan bahwasannya kewarganegaraan adalah hal penting dalam kehidupan bernegara. Dengan status sebagai warga negara, kita dapat dilindungi oleh hukum dan kita juga berkewajiban menjaga warga negara ini. Jadi, yuk kita jalankan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia dengan seimbang. Jangan lupa, jadi warga negara bukan hanya soal status, tetapi juga soal kontribusi yang nyata untuk bangsa dan negara kita. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.